Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teknologi, kembali lagi bersama kami di mata kuliah Sistem Cerdas dengan saya sendiri Ismi Septiani NIM 1901003 dan rekan-rekan saya M. Adi Chandra Adika Ada NIM 1901014, kemudian Zulkifli Siboro NIM 1901078 dan Maimun Rohasia NIM 211111086. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode backpropagation dan nantinya ada studi kasus menggunakan Python. Yuk simak. Metode backpropagation dan contoh studi kasusnya. Pengertian algoritma backpropagation. Algoritma backpropagation adalah sebuah algoritma untuk memperkecil tingkat error dengan menyesuaikan bobot berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Nah, algoritma ini diklasifikasikan sebagai algoritma supervised learning. Alasannya karena memerlukan output target untuk setiap nilai input. Nantinya akan dipakai untuk menghitung gradient loss function. Keunggulan algoritma backpropagation. Yang pertama, cepat, sederhana, dan mudah diprogram. Kedua, tidak memiliki parameter tuning selain dari jumlah input. Yang ketiga, fleksibel karena tidak memerlukan pengetahuan mengenai network sebelumnya. Yang keempat, metode standar yang umumnya bekerja dengan baik. Kelima, tidak perlu fitur khusus dari fungsi yang akan dipelajari. Arsitektur algoritma backpropagation. Arsitektur algoritma backpropagation terdiri dari 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada input layer tidak terjadi proses komputasi, namun pada input layer terjadi pengiriman sinyal input X ke hidden layer. Pada hidden dan output layer terjadi proses komputasi terhadap bobot dan bias dan dihitung pula besarnya output dari hidden dan output layer tersebut berdasarkan fungsi aktivasi tertentu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh studi kasus prediksi tingkat kedatangan wisatawan asing menggunakan metode backpropagation. Kita masuk ke Excel. Ini ada data pintu masuk, jumlah wisatawan ya sebagai yang diprediksi. Kemudian kita ke Jupiter. Kita simpan dalam satu folder dengan nama rumah. Kemudian kita bikin baru, simpan dengan nama model wisatawan. Kemudian kita baca dulu datasetnya dengan import. Ya, kita masukkan nama ya, data fix ya supaya tidak salah ketik, kita rename aja. Oke, kita pastikan. Biasanya kita cek ya apakah file sudah dalam bentuk angka semua. Kita tunggu. Oke, sudah dalam bentuk angka semua. Ada bulan, tahun, negara asal, dan pintu masuk. Kemudian X semua baris, kolom 0 sampai dengan kolom pintu masuk. Nah, dan values. Kemudian Y-nya
adalah kolom terakhir, semua baris kolom terakhir dot values. Nah, kita cek apakah benar. Accept. Run. Ya, benar 4. Ada bulan, tahun, negara asal, dan pintu masuk. Ya. Kemudian kita bagi dengan data tes yang ada di contoh kasus jurnal. Itu ada 6.000 baris data, kemudian ada 4.800 untuk trainingnya, dan testing ada 1.200 baris data. Oke. Y disimpan di Xtrain, Xtest itu X, Y-nya adalah YTrain dan YTest, berarti train, test, split. Data yang dibagi adalah X dan Y. Ukurannya adalah, berarti kita hitung untuk dapat 44.800 berapa persen. Berarti 6.000 dikali 80%. Saya bagi 80%, berarti train, test sama dengan 0,8. Selanjutnya membuat fungsinya. Karena tadi saya membuat beberapa JSON bahwa arsitekturnya adalah, di sini ada keterangannya, yaitu 4 variabel input, 9 node, dan outputnya adalah 1. Jadi arsitekturnya adalah 4, 9, 1, 4, dan 1 adalah variabel output. Ini arsitekturnya menggunakan evaluasi di abstrak saya sebutkan, yaitu menggunakan MAE. Ini arsitekturnya adalah 491. Jadi di sini 4 itu jumlah variabel input 4, 9 itu jumlah node hidden layer, dan 1 itu flyer output. Ini menggunakan nilai evaluasi atau cara menghitung. Proses seri error menggunakan main absolute error. Ini sudah membuat arsitektur jurnal, selanjutnya menggunakan training. Sudah kita lakukan proses di sini, yaitu model titik fit, yaitu Xtrain, YTrain, epochnya 300. Sudah saya running. Ini selesai errornya. Ini masih proses. Intinya dia melakukan echo setiap 300. Kita tunggu saja sampai selesai. Terus untuk melakukan evaluasi, yaitu cukup dilakukan model titik evaluate. Nah, kemudian data yang dilakukan evaluasi yaitu Xtest. Nah, ini masih kita tunggu. Masih 180, 190. Ditunggu dulu. Evaluasinya, nah udah selesai. Dapat evaluasinya 4.951. Kita running evaluasinya. Kemudian selisihnya 4.761. Nah, di sini tampilannya yaitu hasil prediksinya, hasil sama dengan model titik predik Xtest. Di sini hasil prediksinya kita kasih warna biru, aktualnya kita kasih warna merah.
Kemudian di sini kita buat kunjungan wisatawan sesuai judul. Dan di sini jumlah wisatawannya. Jumlah wisatawan. Kemudian kita running. Nah, di sini yang warna merah adalah warna data aktual, yang biru adalah data hasil prediksinya. Di sini kelihatan birunya masih tampil berarti. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang metode backpropagation dan contoh studi kasusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.